Oke, baik. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Farma Fitriani dengan NIM 0565755346. Saya dari mahasiswa Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mendemokan tugas dari Tuton 2 dari matkul belajar di era digital. Pada tuton kali ini, di sini saya diberikan tugas untuk membuat materi digital pembelajaran digital di platform Microsesuai. Di sini aja beberapa soal ya. Untuk soal pertama, itu ada apa yang menjadi pembeda antara digital citizen dan digital jurnalis dan bagaimana karakteristik mereka. Untuk jawaban soal nomor 1 udah saya rangkum. Ada beberapa rangkuman ya, gambar, contoh, serta karakteristik dan kesimpulan dari soal nomor 1. Untuk soal nomor 2-nya, kita kerjakan sekalian kita demokan. Nah, untuk aplikasi yang digunakan, platform yang digunakan itu adalah Microsoft Word. Oke, Microsoft Word sendiri adalah platform untuk membuat materi atau platform untuk membuat materi atau membuat blog, presentasi, PowerPoint ya, bisa digunakan secara online dan gratis. Untuk itu kita sekalian buka Microsoft Word-nya. Oke, tampilan Microsoft di sini kita bisa buat itu kita menggunakan tab udah disediakan dari Microsoft-nya. Untuk tugas kali ini saya akan memanfaatkan oke, saya akan memanfaatkan tempat-tempat yang sudah disediakan. Ini saya tadi sedikit coba-coba untuk memahami. Kita ambil dari ini. Oke. Nah, yang dibuat kita ada di Microsoft Word pertama kita itu ada desainnya, kita desain di sini ini ada judul, ini ada teks, dan ini juga ada gambar. Nah, oke, kita demokan sekalian kita bikin PowerPoint. Untuk nama saya sendiri adalah Ainur Farma Fitriani, di sini dikasih judulnya Digital Citizen dan Citizen Journal. Oke, untuk kartu teksnya ini Digital Citizen. Digital Citizen ini sendiri adalah seseorang yang menggunakan teknologi digital secara aktif ya, serta bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka memahami cara berinteraksi, berkomunikasi, dan berpartisipasi di dunia maya dengan menghormati hak orang lain, sesama anggota, sesama pengguna ya teman-teman ya. Nah, untuk gambarnya sendiri kita ganti aja teman-teman. Artinya ini di sini ada sisipkan, kita klik sisipannya, kita klik lalu kita ada perangkat saya. Nah, di sini saya tadi udah unduh beberapa dari gambar-gambar yang kita perlukan untuk presentasi ini. Oke, lagi loading. Nah, ya nanti kita kita perlukan teman-teman ya. Kita hapus aja untuk yang ini. Oke. Nah, kita jangan lupa jadi satu grup ya teman-teman ya. Catat fokusnya. Oke. Untuk lihat satu ini coba kita cek terlebih dahulu. Kita grupkan. Oke, kita cek teman-teman. Ini dari slide pertama. Ini ada slide kedua. Oke. Ini sudah jadi ya teman-teman ya. Tinggal kita terusin. Digital. Nah, tadi udah saya jelaskan ini digital citizennya sendiri. Nanti digital sendiri kan merangkum, saya sudah merangkum beberapa poin-poin untuk karakteristiknya. Oke. Ini ada
kita aja judulnya Scatter di sini. Oke, oke. Nah, ini kan tadi udah, ini grup ya, ini grup. Kita pisahkan aja. Sebentar. Oh, sebentar ya. Sorry. Oke, kayaknya udah bisa ya. Ini udah bisa ya. Oke, karakteristik. Untuk karakteristiknya, dulu. Nah, untuk karakternya, ini ada. Menggunakan internet secara positif dan aman. Kita blok aja, teman-teman. Kita blok. Kita pilih. Save aman. Oke, warnanya. Ini ada gambar kita. Gambarnya hapus aja. Kita sisipkan langsung aja. Kita sisipkan menggunakan internet secara positif dan aman. Nah, kita masukin dulu teman-teman gambarnya. Ini gambarnya. Oke. Kita copy dulu. Caranya masih sama kayak tadi, kita ambil dari saya. Oke. Kita cek. Sebentar. Oke. Tadi ada menggunakan internet secara aman. Nah, yang kita butuhin ya teman-teman ya, kita dari kita sendiri ID gambarnya. Oke. Untuk pengertiannya sendiri adalah, oke, nah, gunakan internet secara positif dan aman, yaitu seseorang memanfaatkan internet untuk hal-hal bermanfaat, seperti belajar, terus bekerja, mencari informasi, dan berinteraksi sosial dengan cara yang sehat. Atau kita bisa gunakan untuk hal-hal yang lebih positif. Selain itu, pengguna juga menjaga keamanan diri dan dengan tidak membagikan data pribadi secara sembarangan dan menggunakan kata sandi yang kuat. Contohnya yaitu kita menggunakan internet untuk mengikuti kursus online, bisa untuk baca berita edukatif atau berdiskusi produktif di forum digital. Oke, nah ini untuk gambarnya, untuk beberapa contohnya, kita cek dulu teman-teman. Hmm. Sebentar. Ada kekeliruan. Sebentar teman-teman. Kita gabungkan bukan. Oke, coba cari.
Oke. Itu jadi teman-teman ya, ini lanjut kita ke poin-poin selanjutnya. Caranya masih sama yang tadi buat ngeditnya, kita gabungkan dulu biar bisa jadi apa namanya, jadi grup. Biar nanti tampilannya juga lebih enak dipandang. Oke. Ini Kak, kita hapus aja buat yang ini. Selanjutnya, poin 2. Oke, kita ambil yang kedua dari karakteristik digitalnya. Oke, yang kedua adalah menjaga etika digital dan privasi. Oke. Sip. Menjaga etika digital, kita bersikap sopan, menghargai orang lain, dan bertanggung jawab saat berinteraksi di dunia maya, sama seperti di dunia nyata. Nah, untuk privasi berarti menjaga kerahasiaan dan pribadi agar tidak disalahgunakan orang lain. Sebagai contohnya yaitu tidak menggunakan kata kasar saat berkomentar di media sosial dan tidak memanfaatkan foto profil orang lain tanpa maaf. Untuk contohnya tidak menggunakan kata kasar saat berkomentar di media sosial dan tidak membagikan foto pribadi orang lain tanpa izin. Oke, nah gambarnya tulisannya seperti yang tadi. Biar modelnya sama kayak tadi. Oke. Nah, tadi ada beberapa model untuk grup, untuk metode grup ya. Ada yang tumpuk, ada yang model kisi, dan ada yang tadi apa tadi ya teman-teman, sebentar. Oke. Oke, nah selanjutnya kita cara-cara sama yang tadi sampai akhir, minimal sampai selesai karakteristik. Cepetin dulu aja ya teman-teman ya.
Nah, untuk yang ketiga, itu tidak menyebarkan hoak dan ujaran kebencian. Jadi kita copy aja, kita masukin ke sini, jangan lupa di-poin. Oke. Nah, untuk pengertiannya sendiri adalah seseorang warga digital yang baik dan akan memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya dan menghindari konten yang dapat menimbulkan perpecahan dan kebencian atau menyebarkan hoak bisa merusak reputasi seseorang dan menciptakan konflik sosial. Nah, untuk contohnya sendiri itu kita harus mengecek terlebih dahulu berita melalui situs resminya atau media yang kalian percaya. Contohnya yaitu ada berita tentang berita Indonesia sedang bla 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 bla. Nah, kita ceklah di sini kominfonya benar atau tidak. Misalkan dari berita keamanan Indonesia berhasil dibobol. Nah, kita ceklah di kominfo untuk berita tersebut benar atau tidak. Nah, ketika kita benar, kita diperbolehkan untuk membagikan atau meng-share berita-berita tersebut. Kalaupun itu tidak benar, sebaiknya kita komen di berita tersebut. Akan tetapi kita harus komennya itu menggunakan bahasa yang sopan dan memenuhi etika di dunia maya. Oke, sebentar. Sebentar ya teman-teman ya. Nah, gimana? Caranya masih seperti yang tadi. Hmm, nah, yang juga plus grupin antara gambar dan penjelasannya. Kasihku sampai di sini. Kisah kita akan berisi rasanya. Sebenarnya teman-teman ya. Hmm, aduh, oke. Dia ada sedikit salah teman. Salah grup. Kayak dari kita. Berat saya itu pertama kita harus buat dulu gambar sama kita buat dulu semua. Kalau udah nanti kita grupin. Jangan
apa namanya, jangan satu-satu, kita bikin dulu aja semuanya, terus kita grupin. Jangan bikin terus bikin, kayaknya tuh kurang efektif deh, teman-teman. Oke. Sebentar. Oke, udah jadi. Oh, ya benar. Bisa ya. Nah, untuk poin yang ketiga, maaf, ini yang ke berapa ya? Tidak berapa fokus. Yang keempat, maaf. Kita itu ada menghormati kita dan aturan digital. Oke, kita copy aja. Oke, paste. Saya ambil dari sini. Sama dari sini. Nah, menghormati hak dan aturan digital sendiri artinya pengguna tidak menyalin, mengunggah, atau menggunakan karya orang lain tanpa izin atau atau tidak mencantumkan sumbernya. Hal ini menunjukkan sikap menghargai hasil karya dan kreativitas orang lain. Contohnya itu menciptakan sumber saat menggunakan gambar, musik, atau teks dari internet dalam tugas pribadi. Untuk caranya kita ambil di sini. Ya, oke. Hak. Oke. Oke. Nah, kita ambil tipe grupnya yang otomatis aja ya, teman-teman ya. Ya, terakhir. Tadi. Nah, untuk poin digital citizen, untuk maaf, digital citizennya sendiri itu udah selesai dari pengertian, karakteristik beserta contohnya. Oke, sekarang kita coba cek untuk tampilannya. Dari pertama, kedua, oke,
Oke, berhasil. Oke. 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 Nah, untuk poin pertama kita sudah selesai, selanjutnya kita akan membuat, demo untuk yang poin B, yaitu ada citizen list. Langkah-langkahnya itu masih sama aja seperti yang kata dia teman-teman ya. Coba buat. Oke, judul. Judulnya sendiri tuh ada citizen journalist. Oke. Nah, untuk citizen jurnalis sendiri itu adalah jurnalis warga, yaitu kegiatan di mana masyarakat umum atau di luar wartawan, itu bukan wartawan profesional teman-teman ya. Mereka ikut serta dalam mengumpulkan, melaporkan, menganalisis dan menyebarkan berita atau informasi menggunakan media digital seperti blog, media sosial atau video online. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik pada citizen jurnalis. Oke. Oke. Kita kasih latar belakang sebentar. Mungkin di salah satu platform yaitu aku ambil di Pinterest. Bisa juga ambil di apa namanya? Di Canva atau Google atau platform-platform lainnya. Itu bebas, terserah kalian aja. Gitu. Oke. Ini teman ya. Kalian mau ngambil yang mana itu bebas. Kalau aku mau ngambil ini aja. Oke. Kita download dulu. Kalau download, kita kembali ke filenya. Kita ambil di latar. Oke. Nah, kalau udah kita tumpuk. Ini bisa mana? Oke. Berarti kita ambil gambar aja. Buat yang digambar. Itu kan tadi latar belakang dari judul, yaitu judulnya kan citizen jurnalis. Nah, ini ada gambar. Gambarnya teman-teman. Oke. Kita grupin ini adalah ini.
Oke, selesai. Oke. Oke. Nah, mumpung kita ingat, kita ganti juga yang di sini teman-teman. Oke. Sebentar. Nah, ini. Ini kita hapus aja teman-teman. Oke. Oke, sudah. Oke. Ini untuk lanjutnya. Nah, untuk caranya sendiri sudah selesai, lalu kita demokan untuk materi-materi karakteristiknya. Oke. Hmm, karakteristik. Karakteristik sebentar. Karakteristik. Oke. Untuk gambarnya sendiri kita masih bisa menggunakan gambar yang tadi ya teman-teman ya. Yang ini. Oke. Oke. Nah, untuk poin yang pertama, karakteristiknya itu ada. Kita masih nggak copy di sini. Oke. Sudah. Ini ada kan. Sebentar teman-teman ya. Ada yang punya. Oke. Banjir. Oke, ini contohnya ya teman-teman. Gambar contoh dari karakteristik yang poin pertama.
Nah, yang pertama itu siapapun bisa menjadi pelaku atau tidak harus jurnalis profesional yang apa namanya ya, menyebarluaskan atau membagikan video-video atau bahkan berita-berita pada kejadian itu cerita orang siapapun bisa memiliki akses ke internet melakukan peristiwa yang mereka saksikan. Masyarakat biasa dapat menjadi sumber berita langsung dari lokasi kejadian tanpa perlu latar belakang jurnalistik. Sebagai contoh yaitu seseorang yang merekam kejadian banjir di lingkungannya lalu membagikannya di media sosial dengan informasi yang lengkap. Keterangan gambarnya ini ada di sini, sebentar masih loading. Kita sambil tidur teman-teman. Oke, play. Coba kita cek dulu. Oke. Oke, ini oke. 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 Ya, kita lanjut aja. Untuk karakteristik yang kedua itu ada berita disebarkan melalui media sosial, blog atau platform video. Oke, kita ambil dulu untuk materinya. Itu platform digital menjadi sarana utama dalam menyebarkan informasi. Hal ini memungkinkan berita tersebar lebih cepat dan menjangkau audiens yang lebih luas tanpa harus melalui media konvensional seperti TV atau surat kabar. Nah, contohnya sendiri itu ada contoh laporan singkat di Instagram, menulis di blog, atau membuat video di YouTube tentang isu lingkungan. Untuk contoh gambarnya kita bisa ambil. Oke. Untuk caranya sama aja ya teman-teman ya. Nih, jalan di misalkan di desa A. Nah, jangan lupa juga untuk menggapannya. Oke. Dan duanya udah selesai. Ambil yang untuk poin tiganya sendiri itu ya, ada fokus pada isu sosial, politik, dan aktual di sekitar masyarakat. Untuk materi aja. Oke, sebentar. Maaf. Maaf. Untuk kembali teman-teman. Salah, maaf.
Oke. Nah, kemudian populasi sosial, politik, dan peristiwa aktual di sekitar masyarakat. Citizen jurnalis biasanya menyoroti masalah yang terjadi di lingkungan sekitar yang kadang tidak diliputi oleh media besar. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu lokal yang relevan. Contohnya itu melaporkan kondisi jalan rusak, kasus ketidakadilan, atau kegiatan sosial masyarakat tempat asli. Poin 2 dan poin 3 itu kebalik, teman-teman. Nah, oke. Ini kita bahas aja. Jangan lupa juga kalau sudah baru saja diedit itu tah teman-teman. Soalnya tadi udah dapat saja lagi. Ini. Oke. Ada contoh kasusnya itu ada salah satu keluarga itu mengupload atau melaporkan udah poin 3-nya kita sudah selesai. Untuk selanjutnya itu ada yang keempat. Yang keempat sendiri itu ada mendorong partisipasi publik dalam berbagai informasi. Sorry. Artinya, menekankan kolaborasi. Masyarakat hanya menjadi penonton berita, akan tetapi juga aktif dalam berkontribusi, menyebarkan, dan mengomentari informasi. Sebagai contohnya yaitu warga berdiskusi dan berbagi informasi terkait Twitter menggunakan tagar tertentu saat terjadi bencana atau si. Oke, baik. Kita cantumkan tulisan. Sebentar. Oke. Tugas gambar menurut saya tuh cuma jadi pemanis ya teman-teman ya. Pemanis kalau misalnya gambar juga lebih cantik, lebih baik ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Selanjutnya, mau kita grupin dulu. Oke, selanjutnya. Nah, untuk yang terakhir, itu informasi bersifat cepat dan aktual, namun terkadang kurang verifikasi. Nah, karena siapapun bisa menyebarkan berita dengan cepat, informasi dalam citizen jurnalis seringkali belum melewati proses verifikasi yang ketat seperti media profesional. Oleh karena itu, penting untuk tetap memeriksa sumber dan kebenaran fakta sebelum membagikannya. Contohnya yaitu video viral di media sosial tentang peristiwa kecelakaan yang memiliki konteks berbeda dikonfirmasi oleh pihak pemenang. Oke, kita pinjam dulu. Oke. Maaf tadi di sini ada sedikit aneh. Aja teman. Jadi kedengeran di situ. Sebentar.
Mari kita coba. Oke. Oh. Nah, di sini Mbak, salah itu mana? Bentar. Karakteristik digital. Oke. Sebentar. Mungkin kita bisa dibuat kayak gini aja. Nah, itu juga. Oke, baik. Selanjutnya ini ada perbedaan utama antara digital citizen dan citizen jurnalis. Untuk proses pembuatan flownya tadi saya percepat dan ada beberapa slide yang saya perbaiki. Untuk selanjutnya tahap nomor C itu ada perbedaan. Nah, untuk perbedaan utama itu ada beberapa aspek. Yang pertama itu ada dari aspek tujuannya. Untuk tujuannya itu dari digital citizen itu berpartisipasi secara aktif di dunia digital, sedangkan citizen jurnalis itu menyampaikan berita atau informasi ke publik. Selanjutnya ada aspek fokus utama, yaitu ada untuk digital citizen itu etika, keamanan, dan tanggung jawab digital, sedangkan untuk citizen jurnalis itu ada meliputi peristiwa dan penyebaran informasi. Untuk aspek ketiga itu ada pelaku. Untuk digital citizen sendiri itu ada semua pengguna teknologi digital. Selanjutnya ada untuk citizen jurnalis, individu atau kelompok masyarakat umum. Selanjutnya ada aspek contoh aktivitas. Untuk digital citizen itu penggunaan media sosial dengan sopan, melindungi data pribadi. Sedangkan untuk citizen jurnalis itu melaporkan kejadian lokal melalui Instagram atau YouTube. Selanjutnya ada aspek tantangan. Untuk digital citizen itu cyberbullying, pelanggaran privasi. Selanjutnya untuk citizen jurnalis itu ada hoax atau kurangnya verifikasi fakta. Nah, untuk untuk mengaplikasikan di SWOT tadi udah saya ini untuk prosesnya, dan tadi ada beberapa dari perbaikan slide. Nah, oke, selanjutnya itu ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri itu ada perbedaan utama antara digital citizen dan digital jurnalis terletak pada tujuan dan peran mereka di dunia digital. Seseorang digital citizen lebih menekankan pada tanggung jawab, etika, dan keamanan dalam interaksi secara digital, sedangkan citizen jurnalis berfokus pada penyebaran informasi atau berita oleh masyarakat umum. Keduanya itu sama-sama penting dalam era digital saat ini, karena mendukung literasi transparansi dan partisipasi aktivitas masyarakat di ruang publik digital. Sumber referensinya kita ambil dari beberapa jurnal-jurnal. Oke. Nah, untuk mengaplikasikannya. Oke. Ini untuk ada beberapa karakteristik digital citizen-nya. Tadi sudah saya jelaskan ketika saya mengaplikasikan slide-nya. Oke. Tadi yang saya sebut dari sini emang
banyak kesimpulan dan juga sumber revisi. Baik, sekian dari saya. Presentasi dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.